Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kalau sudah, kita bahas ke materi terakhir. Ya, pakan. Oke? Air tadi sudah ya. Sekarang kita ke pakan. Ya, gimana caranya pakan yang murah, tapi hasilnya tetap bagus? Kan itu. Ya, budidaya itu akan menguntungkan. Kalau apa? Kos pakan murah, FCR rendah, kematian kecil. Baru untuk. Kan gitu. Iya nggak? Ya kan? Nah, kalau sekarang perhatiin dulu. Baik-baik. Jangan dulu nanya. Nanti saya kasih kesempatan nanya. Biar nanti jenengannya bisa fokus. Antum fokus, ayah pun bisa fokus. Ya. Sama, 3 minggu aja. Ya. Dengerin. Pengalaman ayah, ketika ayah tebar padat 500 ekor lah, 500 ekor. Untuk yang tidak bersisik ya, itu nggak ada sortir. Kenapa? Hampir sama tuh ukurannya. Nggak ada sortir. Ya. Serius, Ibnu, ayah nggak pernah sortir. Tapi ketika tebarnya cuma 200 ekor, ya, ada sortir itu. Tapi kalau tebar padat, nggak ada sortir. Ya. Hampir merata tubuhnya. Ya. Itu kelebihannya. Jadi faktor kelebihan tebar padat, ukuran pertumbuhan biasanya hampir sama, rata, satu. Kuncinya cuma satu. Yuk, bisa nggak ngurus airnya? Udah gitu aja. Nah, cara ngurus airnya, tadi yang diterangin dari awal. Insya Allah, aman. Ya. Oke, lanjutin dulu deh. Nih, pakan. Nanti keburu 2 jam nggak kelar-kelar ini. Lama nanti aku uploadnya ini. Ya. Yang live ini enak. Yang nggak ikut live, kasian loh. Siapa tahu nanti aku susah nguploadnya ini. Lama ngupload bisa sehari semalam ini. Udah, nanti dulu, jangan dulu nanya. Kita bahas dulu masalah pakan dulu. Nanti kita bahas yang lain. Kang Man, ya, satu-satu. Dengerin dulu. Tolong perhatikan. Teman-teman. Ayah belum berbicara masalah jaring apung, ya. Nanti kita bahas tersendiri kan itu kasusnya beda banget. Oke? Siapa nih? Trina. Jaring apung nanti kita bahas di sisi yang lain. Oke? Kita bahas sekarang kolam biasa. Ya. Karena konsepnya nggak akan sama. Jauh beda banget jaring apung dengan konsep yang biasa. Nggak sama. Oke, lanjutin. Pakan. Ini gini. Ini ayah pernah nyoba pakan gila-gilaan. Mulai dari pakan beli, pakan paling mahal, ya, mulai dari harga yang sampai 13.000, aku pernah coba, harga 10.000, harga 9.000, sampai pakan yang harganya 1.000 perak. Oke? Artinya apa? Ternyata ada trik-trik tertentu. Bahkan ada pakan gratis. Serius, tapi timing panennya sama umurnya loh. Misal di ikan lele, kita pakai pakan biasa, panen misalkan anggaplah 70 sampai 90 hari. Aku pakai pakan gratis, sama. Dengerin, silakan catat kalau mau. Ini triknya. Yang pertama, apapun pakannya, bodo amat. Ya, mau untuk lele kayak mau ini pakan ikan titik wis, apapun ikannya, bodoh, sama aja. Dengerin, ini triknya nih. Jenengan harus bikin nutrisi asam amino yang dari hewani, jangan dari nabati, dari hewani. Oke, terserah. Mau dari ikan lele, mau dari ikan lagi, mau dari daging apapun. Asam aminonya murni dari hewani. Jadi pahami? Oke, yang pertama. Kalau nggak salah, ayah sudah ngajarin bikin asam amino kan? Ya. Khusus untuk ikan, jenengan bikin asam amino yang murni dari hewani. Ya, satu. Terus yang kedua, jenengan pun harus bikin romansa repo yang terakhir. Romansa repo yang terakhir. Ya, yang pakai susu, yang pakai alpukat. Oke? Oke, dari yang pertama, bikin asam amino hewani. Ya. Kemarin udah ayah terangin cara bikinnya kan. Kemudian yang kedua, bikin romansa repo. Yang pakai alpukat, yang pakai susu, yang pakai telur, yang pakai ikan-ikanan. Bisa dipahami? Itu yang kedua. Yang ketiga,
Jenengan wajib punya router. Ya. Yakinkan router yang benar-benar bagus. Kenapa? Kalau jenengan punya 3 tangki, yuk mau pakai pakan apa aja, hasilnya pengalaman ayah sama. Dibandingkan dengan pakan pabrikan yang semahal sekalipun. Contoh. Bentar. Siap-siap dicatat nih. Terserah jenengan, mau pakai kotoran ayam, mau pakai kotoran sapi, ya. Cuma ayah belum pernah pakai coba kotoran kambing ya, itu. Jadi ayah coba itu pakai kotoran ayam, pakai kotoran sapi, pakai kotoran puyuh. Itu yang pernah ayah coba. Ya. Perbandingannya, kotorannya 2, dedak 1. Ya, nggak punya dedak, cuma kotoran tok, silakan. Ayah pernah nyoba murni. Oke, murni kotoran sapi, murni kotoran ayam, murni kotoran puyuh. Hanya nanti beda di dosis. Ini caranya. Kotoran ayam, kotoran sapi, apapun kotoran puyuh, apa aja yang dengan ada di rumah, ya, yang dekat. Anggap ya, yang paling murah apa? Kotoran sapi, biasanya gratis kan. Ya. Ayah pernah nyoba pakai kotoran sapi, tekniknya begini. Kotoran sapi sebaiknya yang sudah kering, bukan yang masih lembek. Artinya ambil dari kandangnya sudah agak kering ya. Ya, nggak ada yang kering, yang lembek ya wis, nggak apa-apa, boleh. Ya. Cuma nanti beda di umur aja. Caranya gini, kotoran sapi ambil, okay. Siapin tempat terserah mau drum kayak mau bak kayak terserah jenengan apa aja. Ya. Masukin kurang lebih tingginya sekitar 5 cm bibis sama rotor. Ya, rotor yang sudah diaktifkan sebelumnya. Masuk lagi, tumpukan yang kedua, 5 cm lagi, bibis lagi. Masuk lagi, yang ketiga, terus saja, sampai habis. Tetap sisakan ruang kosong 10%. Terakhir sekali, di atas, permukaan atas apa? Rotor lagi bibisnya. Oke. Berapa banyak tumpukannya, tergantung berapa banyak dengan bikin, toh. Oke. Apa maksudnya? Biar nggak capek ngaduk. Ya. Maksimum 5 cm tingginya. Ya. Mau 3 cm itu lebih bagus, lebih tipis lebih bagus. Masukin misalkan 2-3 cm bibis, masuk 2-3 cm lagi bibis. Maksimumnya 5 cm. Ngapa? Bayangin, kalau kita baknya ukuran 1 meter kali 3 meter, tinggi 1 meter, gimana ngaduknya tong? Susah. Ya. Paham? Paham? Trik aja nih, teknik aja. Ya. Hamparin 2-3 cm kotorannya, mau sapi kek, mau ayam kek, mau puyuh kek, bodo amat apa, mau kempur juga boleh. Ya. Bibis. Habis itu apa? Tumpuk lagi 2-3 cm, bibis lagi. Artinya biar jenengan nggak usah ngaduk-ngaduk nantinya, biar nggak capek. Ya. Kalau hanya skala untuk apa 1 ember mungkin bisa. Tapi kalau untuk 1 drum 200, mak berat itu. Ya. Apalagi 1 bak. Ya, rusak besar, 2 kali 2 meter, 1 dalam 1 meter. Malah, sekarat gitu ngaduk-ngaduknya. Bisa dipahami? Oke. Bibis, habis itu tutup rapat. Awas, sisakan ruang kosong sekitar 10%. Tutup rapat selama berapa lama? 7 hari. Minimal, maksimum 14 hari. Ya. Ya, ciri yang paling simpel gimana? Saat antum buka, cium. Wangi. Bau kotoran sebelumnya, kotoran sapinya, bau kotoran ayamnya, bau kotoran puyuhnya, itu hilang sama sekali. Yang tercium, wangi roti. Apapun kotorannya, wajib wanginya kayak roti. Itu ciri jadi. Bisa dipahami? Oke. Anggaplah sudah seperti itu. Wanginya kayak roti ini. Walaupun kotoran puyuh sekalipun, yang baunya minta ampun sebelumnya kan, wanginya kayak roti. Ya. Awas, berarti ini kualitas rotor yang sangat berpengaruh di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti per 100 kilo kotoran tadi ya, asam aminonya masuk 1 liter, asam amino hewani. Oke. Kemudian romansa reponya masuk 2 liter. Campurkan rata, aduk rata. Oke. Kasihkan ke ikan. Cuma kalau pakai teknik pakan seperti ini,
Apa aja kotoran ayam, tapi yang jangan ada sekamnya, ya nggak boleh. Jangan ada sekamnya lah. Ya. Berarti kalau kotoran ayam potong, ayam broiler kadang-kadang suka pakai sekam kan, nggak boleh. Kotoran murni ya, utuh-utuh ya. Kotoran ayam petelur lah. Ya. Kalau antum pakai teknik ini, maka pakannya 5%. Oke? 5%. Kalau pengen lebih bagus lagi, bentar. Kalau pengen lebih bagus lagi, ya, apa? Masukkan dedak 10% ke kotoran tadi saat fermentasi. Oke? Jadi misalnya contoh, tebarkan kotorannya, misalkan 3 cm tebalnya kan, tabur tipis-tipis, apa? Dedak, semprot QRR. Masuk lagi ke WH 3 cm lagi, 2-3 cm, maksimum 5 cm lah. Ya. Tabur lagi dedaknya, tipis-tipis yang penting rata, ya. Semua permukaan rata ketutup, tipis lagi dengan QRS, QRS, dengan rotor, ya. Tumpuk lagi sampai habis, ya. Itu yang paling bagus, tambahin dedak. Oke. Kotoran apa aja sebodoh amat, ya. Cuman jujur, kotoran kuda yang belum pernah coba. Yang ayah sudah coba, udah dibilangin. Kotoran puyuh, kotoran ayam, kotoran sapi itu yang sudah ayah coba. Di luar itu aku nggak ngerti. Ya, kotoran kuda belum pernah pakai misalnya, belum pernah coba. Kotoran kebo udah, ya. Hampir sama aja dengan sapi sih kotoran kebo. Ya. Nah, ciri berhasilnya ketika kita cium wangi roti kotorannya. Apapun kotorannya, walaupun sebau apapun, itu wajib kayak roti nanti endingnya. Oke? Jadi pahami? Habis itu, sebentar dengerin. Standar lah. Dosis rute standar. Tadi udah diulang-ulang. Aduh, Masya Allah. Ya. Lanjutin. Jadi, setelah jadi, kalau ini setelah jadi, ya, maka untuk per 100 kilo, itu asam amino hewaninya 1 liter. Oke. Romansa reponya 2 liter. Ya. Nah, caranya bisa dicicil teknisnya. Ngasih makan, misalkan kita mau 5 kilo, udah 5 kilo. Konversikan aja. Berapa nanti asam amino harus masuk, kan gitu. Ya. Kalau nyampurnya pertama susah. Boleh dadakan, nyampurnya nggak apa-apa. Minimal 1 jam sebelumnya. Oke. Ya, apakah itu bentuknya padat atau cair? Terserah jenengan. Ya. Kalau ayah sarankan, yang bagus apa? Bentuknya serbuk. Ya. Dan nanti ngambilnya nggak susah. Oke, paham? Oke. Dosis pemberiannya 5% dari total bobot. Alhamdulillah, hasilnya sama dengan pakan yang paling mahal. Itu udah pernah ya coba. Silakan jangan buktikan sendiri. Awas, bikin dulu skala kecil. Bikinlah seember dulu kotorannya, ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Bikin banyak sekaligus terus gagal ya, ujung-ujungnya kan jadi pupuk. Saya terbuang sih, saya jadi pupuk. Ya. Oke, paham ya? Bikin dulu seember, 2 ember, ya. Sampai berhasil apa? Wanginya harus wajib kayak roti titik. Kalau bisa ya diaduk lebih bagus. Ya. Oke, paham ya? Jadi paham ya? Jadi faktornya yang berpengaruh apa? 1, kualitas rotornya harus benar-benar bagus. Jadi saat jenengan mengembangkan rotornya, ya harus benar. Ya. Karena kalau benar, insya Allah akan berhasil wanginya kayak roti. Apapun sumbernya sebelumnya. Mohon maaf, agak sedikit mungkin jorok ya. Ayah pernah nyoba fermentasi BAB manusia. Serius. Aku coba fermentasi, mohon maaf ya. Bukan jorok, hanya sebuah ilmuwan aja saking penasaran ya. Ayah coba, setelah 3 minggu, wanginya kayak roti. Serius. Oke. Ya. Alhamdulillah. Bisa dipahami itu? Itu pemberian pakan kalau jenengan bikin sendiri dari limbah. Ya, boleh nggak? Maaf. Itu tadi pakai kotoran loh ini. Kita baru berbicara pakai kotoran. Ya bisa nggak? Misalkan pakai daun-daunan. Ya. Artinya bukan pakai kotoran hewan, tapi pakai daun-daunan, pakai limbah sayuran. Boleh selama apa coba? Selama belum
busuk. Artinya sayurannya segar, daun-daunnya segar. Ya. Ayah pernah juga campur sayuran, buah-buahan, tak aduk, tak giling, dihancurkan dulu, ya, dihaluskan. Habis itu sama 10% dedak, semprot bibis KRR, endingnya wanginya roti lagi. Tapi beda kualitasnya. Apa bedanya? Ketika ayah pakai kotoran itu 60 hari lele, gedenya sama, panennya itu 60 hari. Tapi pakai pakai limbah sayur sama buah-buahan itu ternyata 90 hari. Jadi bedanya selisihnya 1 bulan. Apanya? Sampai bobot 1 kilo isi 10 waktu itu, ya. Silakan pilih sendiri deh. Nah ini unik, ya. Jadi apapun bahannya, saya pernah nyoba kotoran puyuh yang sengaja aku simpan dulu di luar, tak suruh basah, tak basahin. Tahu sendiri kayak apa baunya, kayak pesing, luar biasa lah baunya. Kotoran ayah pun sama, ya, yang udah kena air itu kan kalau dibiarkan baunya minta ampun. Tapi ayah coba setelah itu kita treatment dengan fermentasi dengan rotor, ternyata wanginya berubah menjadi roti. Walaupun awalnya baunya naudzubillah. Paham? Nah, atau kalau pengen ngetes lebih gampang, yuk ambil 20 mili rotor, terus minum, aman, nggak apa-apa, insya Allah, saya tanggung jawab, ya. Yuk minum 20 mili, insya Allah akan terjadi reaksi pembakaran lemak, serius. Yang perut buncit bisa kempes itu, ya. Ada satu lagi keuntungannya lagi, lo kentut, wangi lo, nggak bau. BAB pun nggak bau. Serius. Cobain aja. Nih, tapi jangan lebih dari 20 mil, ya. Kalau lebih dari 20 mil, mindset. Kalau mau. Apa lagi nih, dok? 5% fermentasi kohe untuk pakan pabrikan pusingnya. Ya Allah, kok antum mumet? Ibnu, ayah lagi nerangin, ngajarin, bikin pakan alternatif. No, ya. 5% itu pemberian pakannya, dosisnya, gitu. Kita nggak berbicara pakan nggak bisa pakan pabrikan. Ya. Belum, kita belum berbicara itu, no. Ntar malah mau sendiri ente. Ya. Ini pakan alternatif murah meriah, tapi hasilnya mewah. Insya Allah. Yang penting, proses pembuatan bikin. Kesimpulannya apa? 1. Coba belajar dulu bikin Coba bikin bikin pakan dulu. Sebelum berhasil yuk bikin pakan ya sampai bagian roti, jangan dulu pelihara. Gambling namanya. Oke? Oke? Artinya apa? Luluskan dulu bikin pakannya. Setelah lulus bikin pakan, monggo silahkan budidaya ikannya. Jangan dulu ikan beli dulu, masuk kolam, bikin pakannya belum bisa. Kacau itu. Bunuh diri lah namanya itu. Paham? Ya? Paham ya? Sama. Coba dulu bikin surling bambu, surling itu. Nah, itu penangkapan. Sampai semuanya bisa dulu. Setelah bisa, skala kecil aja dulu ya, bikin pakan. Nih, kalau bisa, bikin pakannya cukuplah sember. Sampai lulus bisa jadi wangi kayak roti. Setelah bisa 2, 3, 4, 3 sampai 5 kali wanginya roti terus, antum artinya sudah paham. Monggo silakan berbudidaya. Oke, biar apa? Biar nggak gambling. Hidup memang judi, kalau nggak untung rugi. Ya, kalau nggak sehat sakit. Tapi kita jangan jadi penjudi lah. Oke, paham ya? Jangan jadi penjudi dong. Tahu resikonya kalau nggak ini. Ya jaga, pelajari dulu keilmuannya. Ya, sampai betul-betul jadi apa? Ngerti, paham, siap, sudah siap tempur, semua manusia sudah bisa. Oke, monggo silakan budidaya. Insya Allah hidup itu harus diperhitungkan. Ya. Jangan mengundi hidup seperti mengundi dengan anak panah. Mana boleh. Bisa dipahami? Oke. Sebentar itu dulu deh. Ini nomor 2 jam untuk pakan. Akan kita lanjut di sesi yang lain. Ya, sesi khusus Gimana cara membuat pakan. Ayah insya Allah
kasih 3 alternatif pakan. Pakan 5 barusan sudah ya. Nanti ada penambahan lagi 3 pakan lagi. Nanti antum jenengan pilih mana yang paling mudah menurut jenengan dan yang paling gampang, termasuk gampang bahan bakunya. Berarti bukan mutlak harus ini, enggak. Ya, masih ada nanti tak tambahin 3 variasi lagi ya. Jenengan pilih sendiri deh yang mana yang mau. Oke, sebentar dulu deh. 1, udah hampir 2 jam, nanti aku uploadnya lama. Yang kedua, capek juga ngomong terusnya. Sebentar itu dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan rangkum dulu ya. Awas, sekali lagi, belajar bareng-bareng ayah, dengerin dulu, simak dulu, nanti ketika ayah kasih kesempatan bertanya, yuk kita bareng-bareng bahas ya, gitu ya. Biar jenengan nggak loncat-loncat pemikirannya, bisa fokus nanti. Oke, itu dulu deh, mohon maaf sekali lagi ya. Udah capek, udah ngantuk juga ya, udah jam 11 ya. Kita istirahat. 3 jam lagi kan kita harus sahur ya. Itu dulu, sekali lagi mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bisa membuka sedikit wawasan kita tadi soal budidaya perikanan dan budidaya sehat, murah tapi hasil mewah, kan begitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rebu.